Api asing belajar ke depan. Api asing adalah sesuatu yang kamu lakukan menurutmu benar, tapi menurut Tuhan tidak benar. Menurutmu kamu diterima Tuhan, ternyata tidak. Karena berbau asing di hadapan Tuhan. Nah, kalau tidak diberikan hal ini, saya minta Anda ngerti, saudara. Karena begini, menurutmu kamu memberikan yang terbaik sama Tuhan, ternyata berbau asing. Kalau Anda bilang, Pak, apakah itu suatu yang susah? Sebenarnya tidak, gampang. Kalau Anda mau menuruti apa yang Tuhan mau. Ada amin? Mungkin Anda pelayanan, tapi berbau asing di hadapan Tuhan. Mungkin ada khotbah, tapi seperti saya gini, mungkin bisa saja berbau asing. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kemarin Tuhan ngomong sama saya, sampaikan api asing di hadapanku. Anda mendapat, ya puji Tuhan. Lumayan, kaget juga saya. Suara saya udah kencang. Anda mungkin mendapat kelihatannya dari Tuhan, ternyata bukan dari Tuhan, itu api asing. Ada sisi yang kadang-kadang berbeda. Suara Tuhan, bahkan bisa triple. 3. Situ ngomong A, situ ngomong B, situ ngomong C. Dan sama-sama merasa benar. Tahun sekian saya suruh doakan tanah untuk proyek jalan tol. Saya minta Anda fokus sebentar. Anak-anak makanya tolong diamkan. Supaya karena ini ibadah cuma sebentar. Untuk proyek jalan tol. Saya ingat saya diundang ke PIK waktu itu. Pantai Indah Kapuk. Untuk hanya sembah supaya Tuhan ngomong apa untuk tanah ini. Karena kalau tidak salah, karena sudah lama saudara. Kalau tidak salah ditawar pemerintah itu sekitar mungkin 700 kalau nggak salah. Pilihannya cuma 2, dengar ya. Semua kalau Anda ingin belajar ikut Tuhan. Pilihan cuma 2, lepas sekarang atau nanti. Dilema nggak? Dilema. Sedangkan orang ini yang pengusaha ini dapat rema atau dapat dapat rema dari hamba Tuhan bahwa tanah itu harus kamu lepas sekarang. Kalau tidak, kairos lewat. Susah apa enggak? Susah, apalagi butuh duit. Proyek jalan tol. Sedangkan, dengar semua ke depan. Sedangkan dia ngomong sama saya, dia punya kelompok doa yang berbeda. Sama-sama kumpul sama dia. Kelompok doa ini lebih banyak, lebih jamak, lebih banyak. Mendapatkan pesan Tuhan, jangan dilepas. Nanti harganya akan naik. Saya bingung siapa? Kok nggak harus dijawab sih? Mumpung putus. Saya bingung siapa? Yang punya tanah. Mereka ngomong sama saya begini, yang ngundang saya, Pak Yer tolong sampaikan, mana yang Tuhan mau? Satu kumpulan pendoa, bukannya satu saudara, satu kumpulan pendoa, ngomong kita lepaskan sekarang. Kairos, karena harganya lagi bagus. Ya, satu kelompok pendoa, ngomong jangan lepas, nanti harganya akan naik. Nah, ini dilema bagi orang-orang, maaf ya, yang mencari suara Tuhan. Lalu saya bilang, saya dikasih gitar. Ayo Pak Ir, kita nyembah. Nanti Tuhan ngomong apa? Saya bilang ini, kau usah nyembah, langsung aja saya jawab. Saya bilang begini, yang bingung adalah yang punya tanah. Kenapa? Kelompok pendoa ini, satu kanan ini gak ada duit, ngomong saya bisa saja. Jangan cuma, satu ngomong, cuma sing tengah, sing miring. Makanya kalau tanya Tuhan, Anda pun juga harus belajar peka. Sorry saudara, hanya menggantungkan imanmu sama orang. Lalu saya bilang, lepas apa enggak Pak Yer? Jangan. Akan dibuat Tuhan naik harganya. Saya langsung pulang, ngapain nyembah usah dijawab Tuhan kok. Mau cari perkenanan orang nggak bisa, saudara. Jangan menyenangkan orang. Maka anak-anak juga yang duduk tempat ini harus belajar ngerti. Orang tua supaya belajar menyenangkan Tuhan. Lalu saya pulang, diantar 1 minggu setelahnya. Mereka telepon dari Singapura. Dengar baik-baik.
Dari Singapura telepon dengan sukacita. Nek sukacita pasti untung apa enggak? Kurang tentu. Orang kalau dipakai Tuhan, meskipun hasilnya jelek kok Tuhan mau, pasti sukacita dong, harusnya. Dan dengar baik-baik. Dia sukacita, shalom Pak. Wah kok kenceng ini. Kenapa? Tanahnya harganya naik. Yang 700 ditawar pemerintah naik saudara, jadi 900. Cuan apa enggak? Cuan. Lalu saya bilang, kamu untung Pak Yer. Saya bilang, ya jual. Lalu dia bilang satu hal yang saya sempat tegur. Kenapa? Dia bilang begini, boleh enggak kalau kita naikkan lagi? Saya bilang, nah itu enggak boleh. Kesempatan dari Tuhan just one, sekali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Mungkin yang nonton juga, saya 3 kali. Ya, tapi setiap orang berbeda. Nah ini yang saya ngomong untuk firman ini. Jangan mengatur pola Tuhan, membuat engkau masuk padang gurun tidak pernah keluar. Ngerti, angkat tangan dulu. Karena kita ini sering terpatok satu pola. Satu pola dari hamba Tuhan atau dari apa pengalamanmu yang kamu terus lakukan. Sehingga kamu terpancang itu terus. Sehingga kalau Roh Kudus mau gerak sesuatu yang baru, kamu tidak bisa ngikuti. Itu yang menjadi api asing bagimu yang nonton juga ini.